Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal Lonceng Kampus. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing bersama tentang teori kimia dasar ya. Mata kuliah teori kimia dasar khususnya untuk materi stoikiometri. Di sini nanti pembahasan tentang stoikiometri akan Bu Amel bagi menjadi beberapa step, dan yang pertama kali akan kita bahas adalah konsep mol. Baiklah, silakan berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semuanya, kita lanjutkan gitu ya pembahasannya. Jadi kalau kita dalam farmasi, kita bicara soal obat gitu ya, pasti adik-adik sering sekali mendengar istilah dosis. Nah, kenapa sih ada istilah dosis gitu ya? Nah, di sini dosis itu akan berkaitan dengan bagaimana khasiat obat tersebut atau jangan-jangan akan malah menimbulkan bahaya. Nah, artinya apa di sini? Dosis itu adalah suatu tolak ukur. Yang namanya tolak ukur pasti kita akan mengenal ada istilahnya jumlah, dan kemudian kita akan mengkaitkannya dengan reaksi kimia. Nah, ketika kita membicarakan soal jumlah dan reaksi kimia, maka sebenarnya kita sedang mempelajari apa? Kita sedang mempelajari yang namanya stoikiometri atau perhitungan secara kimia. Ya, yuk kita langsung bahas saja ke topik yang pertama. Nah, di sini kita bicara tentang konsep mol. Ya, apa sih mol gitu ya? Nah, di sini mol itu bisa kita kaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama gitu ya, mol berhubungan dengan massa. Ya, lalu mol juga berhubungan dengan volume dan mol berhubungan dengan jumlah partikel. Nah, mengapa kita kaitkannya dengan mol? Karena ternyata gitu ya, segala sesuatunya kalau kita hubungkan, kan satuan itu ada macam-macam ya. Ada massa aja ada kilogram, ada dalam bentuk ton dan lain-lain gitu ya. Kemudian partikel sendiri ada yang bersifat atom, ion dan lain-lain ya. Volume pun demikian. Maka untuk menyeragamkannya kita gunakan adalah mol. Ya, disinilah nanti mol akan berperan di hampir setiap perhitungan kimia. Ya, oke ya, kita lihat dulu hubungan yang pertama, yaitu hubungan mol dengan massa. Nah, bagaimana kita mengubah massa menjadi mol? Ya, maka caranya sangat mudah. Adik-adik tinggal apa? Tinggal membagi massa dengan bobot molekul atau mR atau AR yang memiliki satuan gram per mol. Ya. Kemudian kalau mau diubah balik ya udah tinggal adik-adik kalikan gitu ya. Kalau adik-adik mau cari massa berarti akan sama dengan apa? Ya, mol dikalikan dengan bobot molekul ya. Jadi itu adalah hubungan massa dan mol. Kita lihat hubungan berikutnya ya, antara mol dengan jumlah partikel. Mol dan jumlah partikel ini saling berhubungan. Caranya bagaimana gitu ya? Kalau adik-adik ingin mengubah jumlah partikel ke mol gitu ya, maka adik-adik membagi jumlah partikelnya dengan bilangan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol, atau ini yang kita kenal sebagai bilangan Avogadro. Ya, nah sebaliknya kalau kita ingin mengubah mol gitu ya menjadi partikel, maka gitu ya kita kalikan dia dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, yang perlu adik-adik ingat kembali, partikel ada macam-macam, ada atom, ya, ada ion, ada molekul, dan ada unsur. Ya, nanti kita lihat konteksnya. Ya. Kemudian kita lihat lagi gitu ya, hubungan antara mol dengan volume. Ya, di sini volume dan mol itu berhubungan ya. Yang perlu adik-adik tahu, ada hubungannya dalam bentuk apa? Ya, dalam kondisi STPK atau dalam kondisi bukan STP. Nah, kalau misalkan reaksi itu gitu ya berlangsung dalam kondisi STP, maka untuk mengubah volume menjadi mol, adik-adik cukup membaginya dengan 22,4 liter per mol. Sebaliknya, kalau adik-adik ingin mengubah ya, mol menjadi volume, maka adik-adik tinggal mengkalikannya. Ya, jadi molnya dikalikan dengan 22,4 liter per mol. Ingat, ini berlaku kalau dia dalam kondisi STP. Nah,
Bagaimana kalau dia bukan kondisi STP? Tetap mol dan volume akan berhubungan. Tapi kita menggunakan apa? Persamaan PV sama dengan nRT. Di mana P di sini adalah tekanan, V-nya adalah volume, N-nya adalah mol, ya, simbol mol itu N gitu ya. Kemudian ada R gitu ya, di sini R-nya, ya. Kemudian ada T yaitu temperatur, ya. Nanti kita lihat jenis satuannya, gitu ya. Kalau misalkan nanti P-nya adik-adik ambil dalam bentuk ATM atau atmosfer, maka nanti adik-adik pakainya 0,08205, ya. Tapi kalau misalkan gitu ya, di sini bukan kondisi dalam ATM tekanannya atau misalkan dalam Pascal, ya, maka nanti adik-adik pakainya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Ya, untuk lebih lanjutnya nanti kita lihat di contoh soal dan pembahasan. Oke, atau ringkesnya gitu ya, kalian bisa menuliskannya seperti ini. Mol itu adalah apa? Massa dibagi BM, atau jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 3. Dan jika dia dalam kondisi STP, adik-adik bagi dengan apa volumenya? 22,4 liter per mol, ya. Ingat, kondisi STP yang bagaimana? Kondisi ketika suhunya adalah 273 Kelvin atau ini setara dengan 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit dan reaksinya berlangsung dalam keadaan tekanan standar yaitu 1 atm. Ya, jadi ini adalah kondisi STP. Nah, kalau reaksi tersebut atau kondisi reaksinya tidak dalam kondisi STP, maka adik-adik silakan pakai PV sama dengan nRT, ya, di mana nanti R-nya itu adalah 8,314 Joule per mol Kelvin kalau tekanannya dalam Pascal, gitu ya. Sedangkan kalau tekanannya dalam atmosfer, gitu ya, maka kita gunakan 0,08205 liter ATM per mol Kelvin. Atau bisa kita juga bilang liter ATM mol min 1 Kelvin min 1. Yuk kita lihat soal dan pembahasannya. Yang pertama kita akan bahas tentang hubungan mol dan massa. Nah, di sini adik-adik punya pertanyaan gitu ya. Berapa sih gitu ya? Berapa gram massa dari 5 mol glukosa? Oke, kita lihat. Jangan itu. Oke, kita lihat bersama. Di sini kita punya informasi bahwa gitu ya, masanya adalah yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah massa. Jadi yang diinformasinya apa di sini? Berapa gram massa 5 mol? Oh, berarti informasinya adalah molnya adalah 5 mol. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat, oh ada MR. MR-nya adalah 180. Ya, ingat BM itu adalah MR bersatuan sehingga BM-nya adalah 180 ya gram per mol. Ingat tulis gram itu G ya, bukan GR gitu ya. Oke, kemudian yang ditanya tadi adalah apa, Dek? Yang ditanya adalah berapa massanya, berarti M-nya berapa. Nah, kita lihat di sini di rumusnya. Ya, di sini gitu ya, kita punya informasi bahwa untuk mencari mol, gitu ya, untuk mencari mol yang diketahui BM-nya dan dicari massanya, maka kita bisa pakai rumus berikut, ya. N sama dengan sini jawab, ya. N sama dengan apa? Massa dibagikan dengan BM. Maka adik-adik bisa tahu dong gitu ya, Maka M akan sama dengan apa kalau yang ditanya M? Yes, ini tinggal kita kali silang, yaitu N dikalikan dengan BM. Jelas sampai di sini? Ya.
Sehingga kita bisa mencari nilai massa dari glukosa tersebut dengan cara apa? Mengalihkan molnya dengan bobot molekulnya. Yuk kita masukkan. M glukosa itu akan sama dengan N-nya berapa? Yes, N-nya adalah 5 mol. Kemudian kita kalikan dengan BM-nya. BM-nya berapa? 180 gram per mol. 180 gram per mol. Oke? Ya. Kita lanjutkan di sini. Mol dengan mol bisa kita hilangkan. Betul? Nah, sekarang kita tinggal 5 kalikan dengan 180. Berapa itu? Nah, adik-adik boleh pakai bantuan kalkulator. Ya, berarti 5 dikali dengan 180. Oh, kita dapat dia berapa? 900. Gitu ya. Artinya 5 kali 180 adalah 900 gram. Nah, berarti dapat kita simpulkan. Berarti untuk glukosa gitu ya, untuk glukosa 5 molnya itu setara dengan 900 gram. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, boleh di pause lalu adik-adik catat dulu. Ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya mari kita bahas bersama. Di sini ditanya gitu ya. Berapa AR kalsium? Oh, ditanya AR-nya. Berarti ini kaitannya sama apa nih? Sama BM ya. Jika 0,2 mol, berarti ini adalah apa Adik-adik? N mempunyai massa 8 gram. Berarti ini adalah M. Mari kita tulis ya. Diketahui gitu ya, di sini adalah N-nya, N dari kalsium itu adalah 0,2 mol. Ya. Massa dari kalsiumnya adalah berapa? 8 gram. Yang ditanya itu adalah AR kalsium. Nah, maka mari kita jawab. Ya. Kita lihat di sini. Yang ada hubungan dengan mol, massa, dan bobot molekul itu adalah rumus yang ini. Masih rumus yang pertama. Gitu ya. Berarti jika begitu, kita akan menemukan bahwa N akan sama dengan ya, massa dibagi dengan bobot molekulnya. Ya. Kalau kita cari adalah apa tadi? Ya, AR, maka AR ini sama aja dengan apa? BM-nya, gitu ya. Oh, berarti kalau kayak gitu BM akan sama dengan apa? Massa dibagi dengan N-nya, ya. Berarti kemudian kita masukkan massanya berapa? Yes, massanya 8 gram, ya. Dibagi dengan N-nya. N-nya adalah 0,2 mol, ya. Di sini kita bisa cari berarti 8 gram dibagi dengan 1/5-nya. Ini 0,2 sama dengan 1/5 toh. Ya, nggak perlu pakai kalkulator ya. Ini naik ke atas sehingga kita dapat berapa? Oh, dapat 40 gram per mol. Ini adalah BM-nya dari si CA. Ingat, BM itu kan adalah AR atau MR yang bersatuan gram per mol. Maka kalau begitu, ARCA itu yang tidak pakai satuan. Berarti ARCA-nya berapa? 40. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Oke, silakan pause dan dicatat ya untuk kalian bisa paham. Nah, kalau sudah selesai mencatat gitu ya, kita lanjut ke topik bahasan atau contoh soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal ketiga, masih soal hubungan antara massa dengan mol. Ya, yuk kita lihat di sini. Ya, di sini kita diminta atau soalnya bertanya
hitung mol, berarti yang kita ditanya adalah mol. Ya. Dari apa? Dari 16 gram gas oksigen. Hati-hati, di sini adalah masanya. Ya. Zatnya adalah gas oksigen, berarti punya rumus apa, Dek? O2. Hati-hati, di sini baru diketahui AR-nya. Ya, berarti ini berlaku apa? Ini kan masa atom relatif ya. Berarti ini untuk satu atom O itu dia punya bobot 16. Maka kalau rumus molekulnya adalah O2, maka BmO2, masih ingat ya caranya ya, akan sama dengan apa? Oksigen, O-nya ada 2, berarti 2 dikali dengan ARO. Tapi karena ini Bm pasti dia punya satuan gram per mol ya. Sehingga untuk Bm-nya kita berapa? 2 dikali dengan 16 gram per mol. Atau kita dapatkan 32 gram per mol. Oke, kita lihat informasinya kembali. Ya. Di sini yang ditanya adalah molnya, diketahui adalah masanya. Kemudian kita sudah tahu otomatis adalah Bm-nya. Maka kita bisa pakai rumus yang pertama. Ya, di sini adalah mol adalah massa dibagi dengan Bm, maka N akan sama dengan M dibagi dengan Bm. M-nya berapa? 16 gram dibagi dengan 32 gram per mol. Ya, atau sama dengan berapa? 16 bagi 32. Ya, ini bagi sama ya, separuhnya. Berarti 0,5 gram dengan gram hilang, molnya naik ke atas. Sehingga kita dapat dia adalah setara dengan 0,5 mol. Ya, di sini yang perlu saya ingatkan ya, gitu ya, Dek. Yang kalian lihat adalah untuk menentukan BM, kalian harus tahu rumus kimianya, sehingga kalian tidak hanya sekedar membagi antara gram dibagi AR, karena belum tentu gitu ya. Karena yang kita lihat adalah bobot molekulnya sesuai dengan informasi atau pertanyaan yang muncul. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan selanjutnya. Ya. Kita akan masuk ke hubungan mol dan jumlah partikel. Nah, di sini gitu ya. Untuk membahas ini kita lihat di sini ada informasi atau ada permintaan gitu ya. Yang ditanyakan adalah jumlah atom. Nah, atom itu adalah bagian dari partikel. Oh, berarti informasi ya itu pasti ada kaitan dengan rumus mol gitu ya, dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Yuk kita lihat berikutnya. Oh benar gitu ya, di sini ada 5 mol besi. Berarti informasinya adalah N-nya. Oke, kita lihat NFe-nya adalah 5 mol. Yang ditanya adalah berapa jumlah atom Fe-nya. Seperti ini gitu ya. Maka kita masukkan ke rumus. Berarti partikel yang dimaksud di sini adalah partikel dari atom gitu ya. Maka N akan sama dengan jumlah atom betul ya, dibagi dengan 6, atau bilangan Avogadro ini ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Partikelnya kita ganti nama jadi atom per mol. Sehingga jumlah atom itu akan sama dengan apa? Molnya dikali silang dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti berapa? 5 mol. Kita kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Molnya coret ya. Sehingga kita menyisakan atom. Ya, 5 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita masuk saja. Ya, 5 dikali 6,02. Oke, 30,01. Ya, 30,1, sorry.
30,1 kali 10 pangkat 23. Atau oke, kita bikin dia satu angka belakang koma, geser ke depan gitu ya. Sehingga 3,01 kali 10 pangkat 22. Atau gampang ya. Oke, silakan di pause dan kalian coba kerjakan dulu sendiri. Oke, jika sudah mari kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya ya. Di sini kita lihat yang ditanyakan adalah jumlah mol. Yang ditanyakan adalah N jika dia punya jumlah partikel yaitu 1,5 kali 10 pangkat 24 molekul gula. Oke, ini adalah jumlah molekulnya. Nah, yang ditanya adalah jumlah mol, sama kayak tadi. N sama dengan hubungannya ini ya. N sama dengan jumlah partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Gitu ya. Maka gitu ya, kita tinggal Bapak langsung aja ya. Berarti kita lihat di sini ya. Yang ditanya adalah jumlah molnya, berarti N sama dengan jumlah molekul. Partikel di sini adalah molekul ya. Molekul dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Oke, jumlah molekulnya 1,5 kali 10 pangkat 24 masih apa? Molekul dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Begitu ya. Ini kita coret, ini tinggal 10, betul? Molekulnya hilang gitu ya, tinggal 1,5 kalikan 10, 15. 15 kita bagikan dengan 6,02. Ya. 15 dibagi dengan 6,02. Kita dapatnya berapa? 2,4919. Atau kita bulatkan dua angka belakang koma saja ya. Itu kita tahu bahwa itu setara dengan 2,49. Bisa dipahami? Oke, silahkan dicatat dan coba kalian renungkan. Next, kita ke pembahasan contoh soal dan pembahasan selanjutnya. Kali ini kita akan bicara tentang hubungan mol dan volume. Nah, di sini kita punya informasi bahwa gitu ya, ada permintaan untuk mencari jumlah volume. Oh, berarti yang ditanya adalah volumenya. Ya. Dari berapa? Dari 0,2 mol gas NO2 pada keadaan standar. Nah, berarti kita punya informasi molnya adalah 0,2 mol. Volumenya adalah yang ditanya. Nah, kalau dia ada hubungannya dengan standar, ya, ada hubungannya dengan standar, maka kita ingat, oh berarti kita pakai ini hubungannya. Mol dengan volume dan angka 22,4 liter per mol. Ya, karena dia dalam kondisi standar atau kondisi STP. Oke, yuk kita hitung. Oke, ya. Kalau dia dalam kondisi standar gitu ya, maka kita akan pakai rumus yang tadi. Berarti hubungannya adalah N sama dengan volume. Ingat volumenya harus dalam apa? Nanti ya, liter gitu ya. Kemudian dibagi dengan 22,4 liter per mol. Sehingga V akan sama dengan apa? N kali 22,4 liter per mol. Ya, sehingga N akan sama dengan 0,2 mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Oke, mol dengan mol kita coret sehingga kita dapatkan 0,2 dikalikan dengan 22,4.
0,2 kita kalikan dengan 22, tarang, kita langsung tahu. Oh, berarti itu setara dengan berapa sih 0,2 molnya? Setara tadi dengan 4,48. Ya, 4,48 liter. Gampang ya? Ya, jadi hanya tinggal memilih rumus yang tepat seperti apa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya hati-hati ada informasi seperti ini. Jelas kalau dia hubungannya adalah liter gitu ya, liter gas, maka kita pasti ada hubungannya dengan rumus volume. Cuman yang perlu kita lihat adalah di sini ya, suhunya adalah 20 derajat Celcius 1 atm. Mari kita ingat. Nah, kalau dia dalam kondisi STP ya, dalam kondisi STP suhunya 273, tekanan 1 atm ya 273 Kelvin, maka kita bisa pakai rumus yang hubungan volume dibagi dengan 22,4 liter mol. Tapi kondisinya di sini suhunya adalah 20 derajat Celcius atau dia bukan 0 derajat Celcius ya. Maka kita nggak bisa pakai rumus yang ini ya. Maka yang kita pakai adalah rumus PV-nRT dengan catatan ya, kita harus memilih ya nilai R-nya. Nah, di sini kita masuk ya. Di sini kita lihat, oh ternyata volumenya adalah 14 liter. Oke. Suhunya adalah 20 derajat Celcius. Hati-hati. Lihat di sini, semua dalam Kelvin. Berarti ini kita ubah. Caranya adalah 20 ditambah dengan 273 atau setara dengan 293 Kelvin. Nah, kemudian kita lihat OP-nya adalah 1 atm. Lihat, kalau atm maka R-nya yang kita pakai adalah yang ini. Ya, ini adalah R yang kita pakai. Oke, R yang kita pakai adalah 0,08205 liter atm mol Kelvin min 1. Ya. Yuk kita masukkan di situ ada rumus PV ya. PV sama dengan nRT. Ya, PV sama dengan nRT. Maka gitu ya, kalau kita mau mencari N akan sama dengan apa? Yes, PV dibagi dengan RT ya. Di sini berarti adik-adik masukkan angkanya. 1 atm dikali dengan 14 liter dibagi dengan R-nya 0,08205 liter atm mol min 1 Kelvin min 1 dikalikan dengan T. Hati-hati, bukan yang 20 tapi yang Kelvinnya yaitu 293 Kelvin. Kelvin min 1 Kelvin hilang. Ya. ATM dengan ATM hilang. Liter dengan liter hilang. Sehingga mol min 1 nanti tinggal naik jadi mol. Yuk kita hitung. Pakai kalkulator saja gitu ya. Nah, di sini kita lihat berarti 14 dibagi dengan apa? Dibagi dengan 0,08205 dikali dengan 293. Kita tutup kurung. Ya. Sehingga kita tahu, oh ternyata dia setara dengan berapa mol? 0,58. Ya, yang dua angka belakang koma aja. 0 setara dengan 0,58. Semudah itu. Ya. Jadi yang perlu diingat apa tadi? Kalau dia dalam kondisi STP, kita bisa pakai volume dibagi 22,4 liter mol. Tapi kalau dia tidak dalam kondisi STP, maka adik-adik pilih PV sama dengan nRT.
lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, kita sudah belajar tadi ya. Kita sudah belajar tentang bagaimana mengubah mol ke massa. Mengubah massa ke mol. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana mengubah mol ke partikel, partikel ke mol. Ya, dan kita sudah menyentuh ke atom, gitu ya. Sorry. Ya, atom, ion, dan molekul. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagaimana cara mengubah mol ke volume, volume ke mol, baik dia dalam kondisi STP maupun dia dalam kondisi bukan STP ya. Kalau dia 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm, maka adik-adik boleh langsung menggunakan 22,4 liter per mol. Tapi kalau dia bukan aturannya bukan 0 derajat Celcius 1 atm, maka adik-adik pakailah PV sama dengan nRT. Yang perlu diingatkan adalah lihat, kalau tekanannya dalam atmosfer adik-adik pakainya 0,082. Tapi kalau tekanannya itu dalam Pascal, maka adik-adik pakai yang 8,314 ya. Atau ringkasnya tadi bisa kita tuliskan seperti rumus yang ini ya. N mol massa dibagi dengan BM sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Atau volume dibagi 22,4, syarat tadi apa? STP. Jika tidak STP maka adik-adik pakai PP sama dengan nRT. Oke, kita masuk ke soal yang sekarang kita akan melibatkan hubungan antar beberapa rumus tadi. Intinya apa? Penghubungnya adalah mol. Silakan kalian kerjakan sendiri, kalian pause dulu video ini, lalu kita masuk kembali untuk bahas bersama. Silakan mencoba. Oke, sekarang kalian sudah mengerjakan dan kita akan cocokkan kunci jawabannya. Ya, Bu Amel akan bantu di sini, kita lihat. Ya, ditanya adalah volume. Oke, volume, mana letak volume? Bisa ini, bisa ini. Ya, kemudian kita lihat. Oke, ada apa ini? Oh, dari 9,03 kali 10 pangkat 24 molekul. Maka ini hubungannya dengan apa? Yes, ini hubungannya adalah dengan jumlah partikel. Oke, kita lihat. Pada 0 derajat 1 atm. 0 derajat 1 atm itu adalah kondisi STP. Maka untuk menghubungkannya kita bisa pakai ini. Paham? Ya, tanpa harus lihat molnya. Intinya kan sama nih, mol ini kan bisa jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23, atau mol itu adalah volume dibagi dengan 22,4 kalau dia kondisi STP. Jadi Bu Abel akan masukkan saja langsung ke sini. Oke. Jumlah partikelnya kita sudah tahu berapa? 9,03 kali 10 pangkat 24 molekul. Betul? Ya, dibagi dengan masukkan 6,02 kali 10 pangkat 23. Partikelnya dalam molekul ya, molekul per mol akan sama dengan volumenya yang dicari dibagi dengan 22,4 liter per mol. Molekul dengan molekul hilang, mol dengan mol hilang. Betul? Ya. Sehingga V akan sama dengan, kali silang, 9,03 kali 10 pangkat 24 ada dikalikan dengan 22,4 liter dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, ini bagikan dengan ini habis, tinggal satu ya. Yang ini ada 10, kita tinggal pakai kalkulator. Oke. 9,03 kita kalikan 10, betul ya, kali 10 dikali dengan 22,4 ya, dibagi dengan 6,02. Oke, kita dapatlah ternyata
volumenya setara dengan 336. Sehingga ini adalah 336 liter. Ya. Semudah itu. Ya. Jadi, kita sudah belajar tadi gitu ya. Prinsipnya adalah mol itu bisa ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah ya, mol adalah massa dibagikan dengan bobot molekul, atau mol adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau dia STP, ya, maka kalian bisa langsung volume dibagi dengan 22,4 liter per mol. Tapi kalau tidak STP, maka mencari molnya menggunakan persamaan PP NRT, atau N sama dengan PP dibagi dengan NT. Semudah itu. Ya. Dan kalau dia bukan STP, yang perlu dilihat adalah pressure-nya atau tekanannya. Kalau dia dalam atmosfer, maka kalian pilih yang 0,02. Tapi kalau dia dalam Pascal, maka kalian pilih yang 8,13. Demikian untuk pembahasan stoikiometri yang pertama, yaitu tentang konsep mol, khusus untuk rumus-rumusnya gitu ya. Nah, pada video selanjutnya, Bu Amel akan mengajak adik-adik untuk belajar penerapan konsep mol gitu ya dalam reaksi kimia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Walau ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.